Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Asbahani. Kita ngobrolin soal dunia kepenulisan lagi ya. Saya mau nambahin isu AS Laksana dan Jawa Pos. Kalau mau memetakan persoalannya, saya akan menempatkan ini pada 3 hal. Satu, soal media untuk menyiarkan karya. Yang kedua, soal senioritas. Yang ketiga, soal plagiarisme. Yuk kita dudukkan satu-satu untuk memahaminya dan untuk memetik pelajaran dari kasus ini gitu. Ya pelajaran lah, kita petik lah ya. Masuklah mungkin murid sebagian orang yang hadir di kelasnya dan dia guru yang baik. Tapi sekarang kasus ini adalah masuklah memberi pelajaran kepada banyak, semua orang, atau semua orang bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Oke, soal media. Dari dulu persoalan media untuk menyiarkan karya sastra itu menjadi persoalan tidak ideal di Indonesia ini menurut saya. Dan harusnya negara ikut. Balai Pustaka itu kan negara, pemerintah kolonial yang mengikhtiarkan pengadaan bacaan. Dari situ lahir bacaan-bacaan, dari situ sejarah sastra kita terbentuk, angkatan-angkatan terbentuk dari situ gitu, dan babak baru terbentuk dibandingkan dengan babak sebelumnya gitu. Kalau tidak, maka yang terjadi selama ini, sastra itu menjadi bagian dari koran umum, hadir seminggu sekali, 1 halaman, ya kebaikan koran umum aja gitu. Tidak ada keharusan koran umum itu untuk memberi halamannya untuk memuat karya sastra. Itu yang dilakukan Kompas, Republika, Media Indonesia. Koran-koran lama juga begitu kan, koran-koran zaman Orde Lama juga semuanya memberi perhatian, memberi tempat kepada karya sastra. Dari situ kemudian seorang penulis mendapatkan nama, mendapatkan reputasi, atau menjadi pengarang dari situ gitu. Ada beberapa upaya menghadirkan majalah-majalah yang khusus sastra, misalnya Pujangga Baru atau Panji Pustakanya Balai Pustaka gitu, Pak Pancaraya setelah merdeka, kelanjutan dari Panji Pustaka yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pujangga Baru mencoba hidup, tapi ya hidup terbit lagi, tapi tidak seperti semangat semula. Hidup dan matilah majalah-majalah khusus sastra itu, majalah Kisah, majalah Sastra, majalah Zenit, majalah, kalau mau menyebut-nyebut beberapa yang lain, Mimbar Umum, tidak khusus sastra tapi memuat karya sastra. Kebetulan yang saya sebut-sebut tadi adalah orang yang dimana nama Yasin selalu hadir gitu. Jadi ada 2 majalah tuh, majalah khusus sastra biasanya tidak bertahan lama, tidak ada yang bertahan sekarang. Majalah Horizon setelah 50 tahun mati juga, ditutup juga kan cetaknya. Nah sekarang majalah sastra nasibnya begitu, tidak ada yang ajak sampai hari ini, panjang umurnya gitu. Kenapa? Karena oplahnya selalu sedikit. Pembaca sastra itu nggak mau beli majalah sastra kok. Saya tahu karena saya mengelola majalah sastra dan banyak tahu membaca angka-angka. Konon majalah Pujangga Baru itu nggak sampai 1000 oplahnya katanya, nggak sampai 1000. Bayangin, majalah yang seberpengaruh itu, majalah yang sebesar itu riwayatnya gitu, oplahnya ya nggak sampai 1000, kecil banget gitu. Tapi bertahan lama karena kebaikan-kebagian mecenas lah, orang-orang yang mau menyumbang sejumlah supaya majalah itu bertahan gitu. Maka nasibnya kemudian lebih banyak karya sastra itu, puisi, cerpen gitu ya, bergantung pada media umum, majalah umum, Kompas misalnya gitu. Kita ceritain lagi sekarang, Kompas menjawab seorang penulis yang bertanya soal rubrik sastra yang sudah tidak ada lagi di Kompas.
Dan jawaban Kompas juga menarik gitu. Artinya ketika majalah umum itu, surat kabar umum itu memutuskan untuk enggak memberi tempat lagi kepada sastra, pada puisi dan cerpen, ya selesai. Memang bukan tempatnya di situ kan, itu kan umum kok. Lebih mementingkan iklan dan berita-berita umum gitu. Itu soal pertama ya. Kita bergantung pada majalah umum. Kita tuh maksudnya sastrawan, penulis, untuk menyiarkan karya-karya kita, puisi dan cerpen. Dulu sempat kayak ada harapan baru gitu, kayak mengucapkan selamat tinggal pada sastra koran, ada internet. Apa yang dihasilkan oleh sastra digital, sastra internet itu gitu? Nggak ada, bukan nggak ada, tidak. Sampai hari ini toh masih bergantung pada koran. Nah, ketika koran menutup, masih ada harapan permintaan bahkan untuk membukanya kembali. Padahal sebenarnya media internet itu, sebagaimana internet juga membuka peluang banyak hal kepada bidang-bidang lain, kepada sastra pun sebenarnya banyak peluang yang bisa digarap, banyak hal baru yang bisa dibangkitkan dengan media itu gitu. Saya sederhana aja sekarang mendata beberapa website baru yang secara khusus memberi ruang kepada sastra, atau memang secara khusus dibikin, diadakan untuk media sastra. Bisa lihat di situs haripuisi.com. Saya mulai mendata, ada 8 apa 7 sekarang website yang menurut saya layak untuk kirim karya kita ke sana gitu. Ada yang membayar honor, ada yang tidak membayar honor juga gitu. Tapi pengelolanya berniat baik. Itu satu, urusan media. Maka ketika berkaitan dengan persoalan kedua, soal senioritas. Redaktur bekerja itu satu untuk menghasilkan halaman yang baik. Halaman yang baik itu, fungsi media itu apa sih? Menghibur, memberi informasi, mendidik gitu. Baik itu mungkin pertimbangan tiga-tiga itu gitu. Puisi dan cerpen rasanya lebih menghibur cerpen, maka Kompas mempertahankan cerpen, tapi puisi sudah beberapa waktu tidak ada lagi gitu, tanpa pemberitahuan. Ketika bertanya baru dikasih tahu, ya kan? Nah, itu tadi saya mengutip undang-undang pers sebenarnya, fungsi pers yang menghibur, mendidik, memberi informasi itu. Di pasal yang sama, di ayat yang berbeda itu ada ayat yang menyebutkan bahwa pers bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Artinya dia bisnis. 3 fungsi yang satu ayat dalam satu pasal itu bisa berjalan dengan baik kalau secara bisnis media berjalan dengan baik. Saya bisa ngomong begini karena saya orang media. Saya mengelola belasan tahun, hampir 20 tahun saya mengelola surat kabar gitu, yang punya halaman sastra. Ditempatkan di hari Minggu gitu. Nah, ketika begitu posisinya halaman sastra itu, maka ada pertimbangan cerpen yang saya muat, penulis yang saya muat, ada nggak kontribusinya pada laku atau tidaknya koran saya besok ketika itu terbit gitu. Maka nama besar menjadi penting, mau nggak mau menjadi penting gitu. Nama yang sudah terkenal, nama yang sudah punya pembaca banyak gitu. Itu dilakukan kok gitu kan. Ketika sebuah film diproduksi juga gitu misalnya, aktor yang dipilih peran utamanya itu dipilih yang antara lain mempertimbangkan ini di medsosnya followernya banyak nggak. Itu menjadi pertimbangan. Acting 2 orang aktor pilihan misalnya, satunya punya follower Instagram banyak, medsos yang jutaan gitu, yang satunya tidak main di medsos dengan kualitas aksi yang sama atau kurang lebih sama, maka yang dipilih adalah aktor yang punya follower banyak. Kenapa? Karena filmnya bakal ditonton banyak, dan film adalah investasi besar. Sorry, saya melenceng ke film gitu, tapi di koran juga ada pertimbangan itu. Kenapa? Karena tadi pers itu, media itu punya, dia harus sehat secara bisnis supaya bisa menopang fungsi tiga hal tadi itu gitu, yang mendidik, memberi informasi dan menghibur itu tadi gitu.
ada, kalau mau disebut bias itu sebagai bias nama besar, bias senioritas. Tapi redaktur yang baik akan bekerja juga tanggung jawab kepada bidangnya. Sastra misalnya gitu. Dia sangat gembira, sangat bahagia, sangat merindukan bisa menemukan nama baru yang menawarkan karya baru. Tanya semua redaktur yang baik punya kesadaran itu gitu. Dia menjadi penyair, dia menjadi cerpenis, dia dikenal sebagai cerpenis pertama kali dimuat di koran saya, dan saya redakturnya yang memilih dia. Ada pertimbangan itu. Jadi ada bias juga sebagai inventor gitu, penemu gitu, kayak talent scout yang menemukan seseorang yang berbakat, nama baru. Jadi imbang sebenarnya antara bias senioritas dan bias nama baru, karena redaktur yang baik, sekali lagi redaktur yang baik punya kecenderungan itu gitu. Jadi sebenarnya dimaklumin aja. Terkait dengan Sulak, kan Sulak ingin membuktikan bahwa nama besar berpengaruh, ada bias itu, dan dia membuktikan dengan apa yang dia lakukan terhadap Jawa Pos itu gitu. Dan salah, Jawa Pos marah, kan akhirnya memang mencabut, dan pasalnya adalah plagiat. Nah, itu yang isu ketiga, plagiat. Kan kata Mas Sula di jawabannya atas respon status saya di Facebook, dia bilang, Jawa Pos kan dapat naskah yang bagus. Bukan itu, isunya bukan itu, plagiat. Dan Jawa Pos kayak sudah mengalamatkan alasan pencabutan cerpennya dengan baik atas dasar isu plagiarisme itu. Kenapa? Karena ya Sula, diakui atau tidak, dia melakukan plagiat. Dan dia mengakui, apalagi dia mengakui, benar Jawa Pos cabut aja gitu. Dan kasusnya adalah plagiat. Karena Jawa Pos tidak memuat karya plagiat. Syarat dari pemuatan karya adalah tidak melakukan plagiat. Ya plagiat lah. Aku mengirim karya yang bukan karyaku. Diakuinya jelas kok di pengakuannya itu kan, bahwa dia hanya menulis alinea pertama, kemudian diteruskan oleh salah seorang muridnya. Dia mengedit, dan dia meyakini bahwa editingnya adalah membuat naskahnya menjadi lebih bagus. Dia kirim ke Jawa Pos dan dimuat, dan terbukti kan bahwa cerpenmu dengan namaku dimuat di Jawa Pos. Dan itu persoalannya. Sebelum Jawa Pos mencabut, saya bilang kan, saya kalau redaktur Jawa Pos saya tersinggung dan marah. Kenapa? Karena saya dibikin kayak main-main. Ya tentulah saya memuat, cerpennya ya lumayan bagus gitu kan. Nama Sulak pula. Balik ke pertimbangan pertama tadi, atau pertimbangan kedua tadi itu gitu. Dan itu plagiat karena ya mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya. Mengklaim, dikirim, dimuat. Kalau Sulak tidak ngomong pun itu plagiat, apalagi dia ngomong kemudian kan, ya saya melakukan itu gitu. Dengan tujuan membuktikan kepada muridnya bahwa tulisanmu bagus kok. Kalau nggak dimuat tuh jangan kecil hati. Coba saya kirim dengan nama saya. Oke. Membesarkan hati muridmu, membuktikan bahwa tulisan muridmu bagus, itu bagus sebagai guru, ya benar juga gitu. Tapi saya berdiri pada posisi sebagai redakturnya Jawa Pos gitu. Sekali lagi saya tersinggung dan kemarahan dan ketersinggungan saya sebagai redaktur Jawa Pos saya sudah sampaikan di video saya sebelum ini. Mudah-mudahan jelas masalahnya. Mudah-mudahan kita sekali lagi, meskipun bukan muridnya AS Laksana, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.